Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan menyertai saudara. Malam hari ini sabda Tuhan sederhana. Jangan takut. Nah, karena itu mari kita berdoa lebih dulu supaya kita tidak takut. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur oleh karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Sekarang ya Bapa, kami menyerahkan seluruh tubuh, roh dan jiwa kami kepadamu, supaya oleh urapan kuasa Roh Kudus kami dimampukan mengerti kehendak-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius 28 ayat yang ke-10 bagian A. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Lalu kalau jangan takut, efeknya apa? Konsekuensinya apa? Lalu bagaimana kita harus berbuat sesuatu? Saudara, kita akan dengarkan satu pujian, duet Mas Agus dan Mas Roy dari Kidung Jemaat 400 bait pertama dan kedua. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Tujuanku tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sapaan Yesus kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain adalah hal yang wajar. Dan kalau Maria juga dalam ketakutan, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena Maria takut kepada penguasa-penguasa yang waktu itu begitu degdaya, luar biasa. Maria juga takut ketika dia menyaksikan bahwa kubur telah kosong. Dan lindu begitu luar biasa membalikkan batu penutup kubur. Berangkat dari rumah pagi-pagi benar sudah dalam kondisi yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Begitu sampai di makam, menyaksikan semuanya berbeda dengan hari Jumat, maka ketakutannya juga sangat luar biasa. Karena itulah saudara, maka kalau Yesus kemudian menyapa kepada Maria, jangan takut, adalah sesuatu yang wajar. Dan ketika Maria ketakutan juga sesuatu yang wajar, bukan yang berlebihan. Namun dari yang sederhana, yang wajar itu saudara,
kita akan menyaksikan, merasakan mujizat yang luar biasa. Apa saudara? Kalau Yesus menyapa wanita-wanita itu dengan sapaan jangan takut, Yesus hendak mengatakan kepada wanita-wanita itu, kepada Maria dan Maria yang lain, kamulah pemenang. Jadi Yesus ingin mengatakan kepada Maria, jangan takut itu dengan kata yang lain, kamulah pemenang. Kenapa mereka pemenang? Kalau kemarin Yudas menyerahkan Yesus dan kemudian Yesus disalib, mati, dikuburkan, sekarang Yesus bangkit. Dan kebangkitan itu menjadikan kekuatan bagi para murid. Dan karena itu Yesus mengatakan, aku telah menang, aku telah bangkit, maka kamu juga pemenang. Nah karena itu nggak perlu takut, kita ini pemenang gitu. Nah bagi kita bagaimana? Iya, kita tidak perlu takut saudara, kitalah pemenang, kitalah yang jaya. Kemarin saudara, bahkan sampai hari ini masih viral proses pengeboman dan pengeboman di Gereja Katedral Makassar. Semua orang mengutuk presiden, usut tuntas yang sampai ke akar-akarnya. PGI melalui siaran persnya supaya itu tidak terulang lagi, mendorong aparat kepolisian untuk terus mengusut. Ya, soal usut mengusut, soal itu urusan negara, urusan penegak hukum, urusan polisi. Lalu urusan kita apa? Urusan kita adalah ikut Yesus. Yesus tidak pernah mencela yang menyalib. Yesus tidak pernah memarahi mereka yang membunuh. Tetapi Yesus justru berdoa untuk mereka semua. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan sekarang Yesus bertemu dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain, hendak mengatakan, ini loh aku pemenang. Tidak perlu kamu marah, tidak perlu kamu takut, tidak perlu kamu khawatir, karena kemenanganku adalah juga kemenanganmu. Demikian juga bagi kita hari ini. Kita tidak perlu takut dengan pengeboman, ya. Kita tidak perlu takut dengan itu semuanya. Apakah kemudian enggak, kita waspada, harus tetap waspada, harus berhati-hati. Tetapi itu tidak akan membuat takut kita, itu tidak akan membuat nyali kita kecil. Kita juga tidak perlu dendam terhadap mereka, tapi justru kita doakan mereka semua yang akan merancang jahat itu. Ingat apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saya, kamu memang merancang jahat, tetapi Tuhan telah mengubah rancangan yang jahat itu menjadi berkat untuk bangsa yang besar. Banyak orang yang mungkin merancang jahat, walaupun sebenarnya tujuan mereka baik, yakni ingin masuk surga, tetapi rancangan yang jahat bagi menurut pandangan kita itu, Tuhan mampu mengubah, memakai semua itu untuk menjadi berkat bagi semua, bagi bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia. Karena itu kita tidak usah takut. Ikutlah Yesus, damailah hati saudara, dan karena itu saudara akan menyaksikan berkatnya besar, yakni kemenangan. Yesus mengatakan, kamulah pemenang. Kalau Yesus mengatakan jangan takut, maka kamulah pemenang. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus menyapa wanita-wanita itu jangan takut, itu artinya masa depan itu punya kamu. Dengan aku sekarang hidup dan aku bangkit, berarti hari esok ada. Dan itu berarti kalau kamu percaya kepadaku, berarti masa depan itu punyamu.
Karena itu nggak perlu takut, jalani kehidupan ini dengan sukacita, jalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian, jalani kehidupan ini dengan penuh kesetiaan, maka masa depan akan saudara raih. Yesus berkata kepada wanita-wanita itu, kepada Maria dan yang lain, jangan takut. Itu hendak mengatakan masa depan hidup ini punya kamu. Karena aku hidup, maka kamu punya masa depan. Demikian juga sekarang, kalau kita ini percaya kepada Yesus, maka Yesus berkata kepada kita, jangan takut karena kamu punya masa depan, kamu punya hidup, kamu pasti penuh dengan sukacita. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mantap melangkah menapaki hari esok dengan penuh sukacita. Tuhan beserta saudara, jangan takut. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu luar biasa, sapaan-Mu sungguh indah, karena itu menghidupkan kepada kami. Kamilah pemenang, kamilah punya masa depan. Karena itu Bapa, kami serahkan penuh hidup kami kepadamu, karena di dalam Engkau ada pemenang dan ada masa depan. Sehingga kami damai dengan semuanya, kami sukacita dengan semuanya, kami tidak menaruh dendam, kami tidak menaruh marah, tapi kami mengasihi, mengampuni, dan memberikan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan cinta kasih Allah serta penyertaan kuat kuasa Roh Kudus dan kasih Yesus menyertai saudara untuk selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan satu pujian kembali, bait ketiga dan keempat dari Kidung Jemaat 400. Ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Terima kasih, sampai bertemu besok malam. Amin.